Anda kembali menyaksikan berita utama, saudara kasus COVID-19 di Indonesia naik. Sejumlah rumah sakit mulai penuh. Tak dapat kamar perawatan, pasien corona terpaksa antre bahkan sampai lorong-lorong rumah sakit. Kasus COVID-19 DKI Jakarta menanjak. Sejumlah rumah sakit mulai penuh, termasuk RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Alhasil, puluhan pasien COVID-19 tidak langsung mendapat ruang perawatan. Mereka akhirnya terpaksa mengantre di lorong-lorong RSUD Cengkareng. Ada yang menunggu, bahkan sampai harus tidur di lantai. Kemarin pengen dapat kamar aja katanya nggak bisa ya nggak tahu ya orang belum ada kamarnya. Jadi ibu tuh digeletakin di jalanan gitu. Tidak hanya rumah sakit di Jakarta, sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah Jawa juga mengalami hal serupa. Seperti yang terjadi di Surabaya. Dari 40 rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, kini semuanya hampir penuh. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menghimbau pihak rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur dengan menyesuaikan ketersediaan tenaga kesehatan. Masih antri. Nah, sampai kapan? Kalau masyarakat masih seperti ini, kita bisa kolaps. Ya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini jumlah keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate atau BOR di sejumlah wilayah Jawa melebihi standar WHO 60%. DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten mencatatkan BOR tertinggi lebih dari 80%. Ini alarm. Mari disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, angka COVID menanjak, rumah sakit mulai penuh. Membahas lebih dalam kondisi fasilitas kesehatan di Indonesia, kita akan berdialog dengan Dr. Darwito dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi. Selamat malam, dokter. Malam. Dokter, ini keadaan yang menyedihkan. Banyak pasien akhirnya tidak dapat perawatan karena rumah sakit penuh. Anda yang berada di lapangan, bagaimana Anda menceritakan kondisi genting atau mengkhawatirkan apa rumah sakit saat ini dan juga tenaga kesehatan tentu saja? Begini, Mbak, my sister ya. Artinya begini, Pak. Artinya bahwa kondisi ini adalah sangat memprihatinkan ya. Itu karena kita sudah standar di atas standar WHO bahwa keterisian tempat tidur artinya limpahnya di BOR itu melebihi kapasitas bentrokan WHO yang sekitar 50 atau 60%. Nah, sementara di Indonesia itu terutama di Jawa itu sudah melebihi hampir mencapai 85, ada yang 66, ya ternyata yang tertinggi itu ya DKI, Jabar itu 86. Dan di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur itu sekitar 84 dan Banten adalah 82. Tetapi inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Dengan keterisian tersebut, Mbak, artinya itu bahwa nggak sempat rumah sakit itu mempersiapkan untuk pasien berikutnya. Ya, seperti itu. Dokter, seperti yang Anda jelaskan tadi, kalau keterisian kamar rumah sakit itu melebihi standar WHO, terutama DKI Jakarta, Jabar, itu lebih dari 80%, Jogja 70%. Nah, apa yang perlu kita antisipasi dari angka ini? Sejauh mana ketahanan rumah sakit untuk menampung pasien corona? Ya, kan ada beberapa alternatif ya. Ada beberapa alternatif penambah tempat tidur, yang menambah ICU. Tetapi itu tidak semudah apa yang diucapkan. Karena apa yang terjadi sekali menambah, contohnya kalau menambah ICU satu kita butuh perawat 4. Ya, SDM ya. Menambah, iya, artinya ketersediaan tempat tidur itu berkaitan dengan SDM. Kalau hanya menambah tempat tidur itu ya ini harus menambah SDM. Nah ini yang jadi problem. Ada dokter, ada prediksi bahwa puncak corona bukan sekarang, meski angkanya sudah cetak rekor, tetapi tampaknya Juli masih berlanjut. Itu pendapat epidemiolog. Kalau itu benar-benar terjadi, semoga tidak demikian. Apakah kita siap, dok, untuk semua rumah sakit, terutama di Jawa? Ya seperti apa yang tadi saya katakan bahwa kalau sudah mencapai 85 itu bahasa Jawa ini mincek, Pak. Sudah hampir melupir ya. Itu ya seperti ini yang terjadi.
misalnya pasien masuk UGD nggak bisa ditaruh di bangsal. Ya. Kemudian di bangsal pun di lorong-lorong atau mungkin tambah tempat tidur, dan Ya. yang ini masih menjadi istilahnya menjadi perhatian dan sangat keprihatinan kita bersama ya. Karena sebenarnya ya Mbak Sister, salah satu penyebabnya itu rumah sakit itu hanya hilir menerima. Ya. Kalau hulunya itu kita tidak benahi, ya hilirnya tetap kelebaan. Iya, iya. Nah, seperti ini akibatnya. Kalau hulunya istilahnya tidak dibendung. Nah, salah satu yang dilakukan teman-teman di Jogja dengan Sonjo ya, namanya Senguyung Orang Jogja. Nah, itu adalah membentuk shelter di tiap-tiap kelurahan. Di situ orang-orang adalah salah satu yang OTG, orang tanpa gejala atau gejala ringan, itu dimasukkan di shelter sehingga tidak berkeliaran. Iya. Kalau isolasi mandiri itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang kecukupan. Ya, karena apa? Dia mesti butuh kamar tersendiri, pasokan makanan harus cukup, dan yang lain. Tapi kalau shelter tersebut di desa-desa ada shelter, itu nanti akan bisa istilahnya kita menggerakkan masyarakat sekitar, namanya gotong royong lah. Kalau enggak dibiayai oleh desa atau mungkin bisa kecamatan atau kabupaten. Iya. Sehingga nanti pasukan orang-orang ini, karena apa? Selama orang OTG OTG maupun gejala ringan yang masih bisa aktivitas sehari-hari itu berkeliaran, ya kapan selesainya? Ya, benar sekali. Dokter, ini dilematis juga ya untuk tenaga kesehatan ketika memilih pasien yang harus dirawat dan harus dipulangkan gitu ya. Bagaimana memberikan pengertian bagi para pasien ketika mereka dipilih untuk dipulangkan? Karena saya sempat membaca pernyataan dari Persi juga bahwa para pasien yang ringan, gejala ringan lebih baik di isolasi mandiri di rumah. Jadi mereka egonya tidak bisa kita mengerti gitu loh, Pak. Iya, ya tadi makanya kalau isolasi di rumah kan nggak ada, rumahnya bagaimana? Rumahnya misalnya WC-nya WC umum atau WC satu untuk orang banyak, kamarnya juga tidak representatif, mungkin kamarnya hanya 2 anggota keluarganya. Oke. Itu baik, tetapi makanya kita dorong semuanya itu kalau yang orang tanpa gejala OTG dan namanya bergejala ringan itu bisa masuk ke shelter desa dengan harapan rumah sakit yang nantinya misalnya kalau gejala berat kita lah itu karena masih punya gejala sisa yang orang di ICU dan yang lain. Gejala sedang dan ringan itu kan akan menjadi orang seperti tanpa gejala itu dimasukkan ke shelter desa. Baik. Dok, dengan angka kasus yang semakin menanjak, bagaimana tentang keperluan medis seperti tabung oksigen misalnya sampai sekarang, apakah masih aman, Dok, jumlahnya? Ya, kemarin kita diwawancarai salah satu teman di Jogja ya. Saya sebagai ketua PRSIDI itu ya pertama kali memang mengalami kekurangan. Ya. Tapi kita rapatkan bersama dengan stakeholder, salah satunya dengan dinas terkait dan vendornya. Vendor kita undang, bagaimana kesiapan Anda? Ternyata si vendornya bersedia untuk memasok lebih banyak. Ya ini semoga dalam 1 hari ini bisa terselesaikan. Nanti hari ini belum ada kita update lagi. Tapi semoga dia sanggup untuk memenuhi oksigen. Sebenarnya ada teknologi Pak, namanya generator oksigen. Itu adalah generator yang bisa memproduksi oksigen. Rumah sakit besar mestinya didorong untuk investasi di sana. Oke, biaya investasi itu jadi prioritas sekarang ya, Dok? Iyalah, karena apa? Itu nggak mahal. Antara 1,3 itu yang mungkin produksinya lebih rendah ya, atau kemudian sampai 6 miliar. Untuk rumah sakit besar pun itu mampu. Harusnya mampu dan segera belanja itu karena genting gitu ya, Dok? Iya. Oke, Dok, pertanyaan terakhir saya singkat saja. Ya. Apa yang dibutuhkan Persi dari regulator dan juga pesan kepada masyarakat supaya kita sama-sama bekerja sama untuk menekan laju peredaran COVID-19? Satu, yaitu kita sama-sama membentuk shelter desa. Shelter desa itu wajib. Ya, kalau enggak, maka hulu tidak akan terbendung.
inilah namanya rumah sakit itu sebagai hilir, hulunya itu harus dibenahi. Ya. Selain tetap prokes. Ya, prokes harus ditegakkan betul-betul, tapi kalau memang itu prokes itu kendor seperti ini, ya kita menerima akibatnya. Ya. Rumah sakit itu adalah sebagai hilir, tidak bisa memberikan yang, kalau hilirnya masuk semuanya dari hulu, masuk ke hilir ya kita tinggal menerima ya gelagapan seperti ini. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Yang jelas di sini pesannya kepada kita semua, saudara, pihak rumah sakit nakes hanya menyelesaikan kalau misalnya kita terkena, tapi lebih baik kita mencegah, dimulai dari kita dulu, prokes tetap dijalankan. Begitu ya, Dok? Terima kasih telah bergabung di Berita Utama, Dokter. Makasih. Selamat malam, Ya, sampai jumpa sehat. lagi. Salam sehat untuk semuanya, semangat. Semangat, salam sehat selalu.